wanita, bertemu lagi dengan saya Ima Sustika di dalam program Womanpreneur di TV Excellent. Hari ini kita akan membahas, kita akan diskusi dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang sahabat saya yang sangat luar biasa, Mbak Wilda. Wah, jadi saya sedang menanti Mbak Wilda, sangat luar biasa. Sahabat Excellent bisa dengar nanti. Halo Mbak Wilda, apa kabar? Luar biasa. Baik. Ini Wilda Ratu Sampah kalau saya bilang. Wah. Ini juga luar biasa deh. Ayo mari Mbak Wilda. Iya. Mbak Wilda, kita ngobrol-ngobrol dong yuk. Saya dengar nih Mbak Wilda nih punya sesuatu yang sangat luar biasa nih tangannya, sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Betul ya? Iya. Oke. Mbak, kenapa sih kalau saya lihat sekarang Mbak Wilda kan mulai berbisnis nih, mulai membangun usaha dari rumah. Boleh tahu, coba cerita dong, mungkin sahabat-sahabat Excellent juga kan pasti pengen tahu ya, kenapa sih Mbak Wilda akhirnya memutuskan untuk memulai usaha, tidak bekerja menjadi seorang karyawan atau yang lain? Awalnya sih karena kembali ya, kayak kenapa kita berusaha gitu, karena faktor keluarga yang pertama itu. Oh, faktor keluarga. Iya. Oke. Karena kepedulian terhadap suami, anak gitu kan, jadi berpikir nggak mungkin kan kita tetap bekerja dari berangkat pagi, pulang malam gitu. Dulu pernah bekerja sebelum memulai usaha? Insya Allah selalu bekerja. Oke, jadi bekerja termasuk sama orang workaholic. jadi sebagai karyawan gitu ya? Karyawan. Iya. Oke, jadi dulu biasa ya habis kuliah terus bekerja. Iya, bahkan dari masih kuliah pun saya sudah bekerja. Dari gitu. masih kuliah pun sudah bekerja. Ternyata kita di PHK ya sama suami. Sebenarnya nggak juga sih, suami sangat support sebenarnya di pekerjaan, cuma saya aja yang mungkin karena keluarga itu yang utama ya, jadi lebih memilih jalan yang mungkin lebih baik untuk semua pihak di keluarga kita. Oke, gitu. jadi pada saat tertentu Mbak Wilda mengambil sebuah keputusan bahwa keluarga adalah yang terbaik. Iya, jadi yang utama. Mbak Wilda rela melepaskan karirnya di luar untuk kembali ke rumah. Gitu ya, Mbak Wilda. Nah, jadi sejak kapan ya itu ya Mbak Wilda ya memulai bisnis dari rumah dulu tuh? Saya sebenarnya waktu memulai bisnis pun dari masih bekerja, yang istilahnya di komunitas kita tuh ngangkang ya gitu. Jadi dari mulai masih bekerja sudah mulai usaha. Jadi dari situ setelah kelihatan kayaknya bisa ditinggal nih pekerjaan gitu, saya mulai dari berbagai usaha juga, mulai dari bisnis fashion, bisnis kuliner. Awalnya malah pernak-pernik, lari ke fashion, lari ke kuliner. Akhirnya saya menemukan di satu titik. Nah itu tuh. Di situ dia. Ternyata ya. Kuncinya di situ. Oke, gimana Mbak Wilda? Pada saat itu berat nggak mengambil sebuah keputusan harus menentukan pilihan antara karir yang sudah dibangun dan kembali ke rumah? Ada ya, rasa berat itu pasti ya, karena kita udah di pekerjaan sudah dengan posisi yang cukup mungkin bagus ya? Iya, sudah sangat mencukupi gitu, dan kita harus memulai dari rumah, dari nol gitu. Sesuatu yang itu mungkin suatu keputusan yang mungkin sangat berat gitu, tapi saya karena dari awal juga sebelum melepas pekerjaan saya sudah memulai, jadi saat melepaskan pun tidak terlalu berat gitu. Dari situ, nah setelah bergerak di beberapa bidang usaha, akhirnya menemukan sebuah titik yang akhirnya saya memilih ke sampah ini, karena saya berpikir
setelah Kenapa tuh? Kok sampah yang iya. menjadi pilihannya Mbak Wilda? Setelah Cantik loh, bukan mudek-mudek sampah. Iya. Sementara buat sebagian besar orang, jijik gitu, sesuatu yang bau. apa sih gitu Iya. loh. Kebetulan saya emang memilih di sini karena berpikir sampah ini suatu usaha yang sangat sustainable. Dan dari manusia itu mulai hidup sampai dia masuk ke liang kubur pun itu ada sampahnya, dan itu harus kita atasi gitu. Nah dari situ mungkin akhirnya itu yang memotivasi saya memilih sampah juga, terus kepedulian lingkungan. Nah, itu karena sudah berjalan juga, jadi tidak berat saat saya memilih sampah. Nah, apa sebelumnya Mbak Wilda pernah memang aktif di komunitas-komunitas yang peduli lingkungan atau bersama teman-teman yang lain? Iya, kebetulan saya ada teman gitu ya yang cukup memotivasi saya juga. Jadi mereka sudah cukup lama terjun di dunia sampah gitu. Nah akhirnya itu yang membuat saya, kenapa ya tidak kita olah seperti ini, kita olah yang jadi lebih yang bernilai ekonomi gitu. Mbak Wilda, kalau kita lihat kan selama ini yang banyak kita kenal atau yang banyak yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat wanita, pengelolaan sampah itu adalah sampah-sampah yang sampah anorganik, ya, jadi yang sampah dibentuk menjadi sebuah produk, menjadi craft dan yang lain. Nah, kenapa Mbak Wilda memilih sampah basah? Nah, karena itu juga saya melihat kalau pertama tuh saya orangnya kurang nggak bisa nggak kreatif gitu kalau menurut saya, maksudnya nggak kreatif untuk mengolah sesuatu tuh jadi yang cantik seperti teman-teman yang lain gitu. Teman-teman kita yang wanita lain kan emang sangat wanita gitu ya, yang dibikin pernak-pernik, dibikin apa namanya, gitu. Dibikin anggrek ya, jadi itu nilainya juga sangat tinggi. Nah kebetulan karena saya melihat juga di bidang itu sudah sangat banyak gitu yang bergerak di bidang itu, pemainnya udah banyak, terus pemasarannya pun mereka kadang ada yang terbentur gitu kan. Nah akhirnya saya memilih, nah kebetulan di sampah organik ini kan hampir kalau untuk pola hidup orang Indonesia kan, kita yang selalu memasak, makan di rumah, itu kan sampah organiknya itu hampir lebih dari 80%, bahkan 80 sampai 90% itu sampah organik, sampah basah gitu, sisa sayuran, sisa makanan, nasi basi dengan pola makan kita ya, tulang-tulang gitu kan. Akhirnya itu saat saya belajar di situ, akhirnya saya memilih itu dan mencari gitu ya ilmu apa yang bisa saya pakai untuk menerapkan bisnis ini gitu. Akhirnya ketemulah itu gitu. Jadi saya sampah organik ini yang basah, yang bau ya, dan itu harta karun gitu. Orang itu dihindarkan ternyata loh sahabat-sahabat. Dan bau sampah yang gitu. Bau ternyata dalam pengolahan yang sangat simpel, ibu rumah tangga pun bisa melakukan hal tersebut. Sekarang gimana kalau bisa nggak ya Mbak Wilda mau kasih contoh ke sana? Kalau ke teman-teman, apakah bisa memberikan contoh nih Mbak Wilda? Boleh. Oke. Nah, sahabat excellent, apakah sahabat mau melihat bagaimana Mbak Wilda yang cantik ini loh kok mau mengaduk-ngaduk sampah merubah menjadi uang yang tentunya lumayan loh, bisa menambah dapur kita dan juga kalau ditekuni bisa menghasilkan berlian karena sampah itu adalah berlian. Yuk mari Mbak Wilda, kita kalau saya mau lihat, dan yang pasti sahabat-sahabat juga pasti ingin melihat bagaimana sih pengelolaan sampah ini sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan juga sesuatu yang menghasilkan uang.